Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja yang terhormat, perkenalkan saya Nur Alfi Hasanah dengan NIM 2540411358, program studi GKMI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Purwakarta dengan materi rasio waktu. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah ya, terlihat sehat semuanya. Seperti biasa, rutinitas kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Untuk hari ini kita mulai dan dipimpin dulu dengan doa oleh KM kepada Cikal. Pimpin doanya, nak. Bisa aja. Ya, silakan disiapkan. Siap, siap, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Shadaqallahul adzim. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, agar lebih hikmat, anak-anak silakan untuk berdiri. Harap mengikuti dengan tertib ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Oke, silakan semuanya duduk kembali. Oke. Kita cek kehadiran dulu ya. Nanti anak-anak yang disebut namanya harap mengucapkan hadir dan angkat tangan kanannya. Dimulai dari Aditya Ibrahim,
Vanessa Alezia Sahira. Alhamdulillah ya anak-anak, hari ini terlihat hadir semua sehat ya. Oke, Ibu mau cek kerapihan dulu. Silakan semuanya berdiri. Kita cek kerapihan dulu. Ini boleh dirapikan ya? Udah rapi? Oke, silakan duduk kembali. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran seperti biasa. Materi jadwalnya hari ini apa? Matematika. Jadi silakan dibuka buku matematikanya. Kalian ingat? Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa ya? Tentang rasio waktu ya. Dari mulai konsep rasio ya, penerapan rasio, rasio satuan, rasio bagian terhadap keseluruhan atau bagian terhadap bagian. Nah, sekarang kita masuk ke materi rasio waktu. Minggu kemarin sudah dijelaskan ya, rasio itu apa rasio? Perbandingan ya. Rasio waktu berarti perbandingan waktu ya. Nah, anak-anak masih ingat tentang konversi satuan waktu? Coba, berapa menit? Oh, masih ingat nggak nih? 1 jam berapa menit? 60 menit. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan menerapkan rasio pada durasi waktu untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ya, jadi pembelajaran kali ini itu akan membawa kalian mempelajari rasio waktu, tetapi yang diaplikasikan ke dalam masalah sehari-hari ya. Oke. Selanjutnya nah, sebelum ini kita bagi kelompok ya, dibagi kelompok. Oke. Nah, karena di sini kita akan belajar kelompok, jadi Ibu akan menggunakan kelompok belajar seperti biasa saja ya. Sudah sesuai dengan mejanya masing-masing. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Nah, selanjutnya yuk kita ingat kembali tentang konversi satuan waktu ya, karena nanti ini akan berpengaruh ke materi selanjutnya ya. 1 jam itu 60 menit, 1 tahun ada 12 bulan, 1 menit berapa detik? 60 detik. Nah, ini menjadi modal awal kalian nanti mempelajari rasio waktu ya. Oke, nah sebelum ke yang lain, kita akan putar dulu video ya. Semuanya harap menyimak dengan baik ya. Duduk dengan nyaman, tapi tetap memperhatikan adab ya. Paham? Oke, kita simak videonya dulu. Selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 rasio dengan materi rasio terhadap durasi waktu. Matematika untuk kelas yang SD. Rasio terhadap durasi waktu. Untuk menentukan rasio satuan waktu, kalian harus menyamakan satuan waktu yang berbeda terlebih dahulu. Masih ingatkah kalian beberapa satuan waktu? Untuk mengingat kembali, marilah kita hafalkan hubungan satuan waktu pada kolom di samping. Nah, ini sama ya seperti yang tadi. Kalian dapat menghafalkan hubungan satuan waktu yang ada di kolom samping. Selanjutnya, untuk memahami bagaimana menentukan rasio terhadap durasi waktu, perhatikan ilustrasi berikut ini. Oke, kita lihat ilustrasinya. Dari mobil berwarna merah dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Denny mengendarai mobil berwarna biru
dengan kecepatan 60 km per jam. Pertanyaannya, rasio kecepatan mobil merah terhadap mobil biru adalah? Nah, ini ya. Ini contohnya nih. Kita tadi sudah tahu kan konsep rasio sudah dijelaskan. Begitupun rasio waktu di pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini ada mobil merah dan mobil biru ya. Mobil merah kecepatannya 40 km per jam. Sedangkan mobil biru kecepatannya 60 km per jam. Yang ditanyakan itu adalah rasio kecepatan mobil merah terhadap mobil biru. Oke, kita lihat. Karena kedua mobil sudah memiliki satuan kecepatan yang sama, maka dapat kita langsung tentukan rasio dari kecepatan kedua mobil tersebut. Rasio kecepatan mobil merah berbanding kecepatan mobil biru yaitu 40 berbanding 60. Kedua bilangan dapat kita sederhanakan dengan cara dibagi 20. Sehingga 40 dibagi 20 hasilnya 2, 60 dibagi 2. Untuk pemecahan masalah, nah kalian berkelompok menyelesaikan lembar kerja peserta didik ya. Silakan ini diisi bersama kelompoknya, berdiskusi ya. Nanti jawabannya bisa kalian kerjakan atau tulis di bagian bawahnya. Jangan lupa berdiskusi dengan temannya ya, yang aktif agar masalah-masalah yang ada di dalam LKPD tersebut bisa diselesaikan dengan seksama ya. Nomor 1 ada yang sudah selesai? Belum? Silakan dilanjutkan. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Ibu cek dulu. Kelompok 1 sudah semua? Sudah. Kelompok 2? Sebentar lagi. Kelompok 3 sudah? Sudah? Sudah. Kelompok 4? Sedikit lagi. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan yang akan diwakilkan oleh Naifa. Silakan Naifa. Oke, untuk nomor 2 sudah siap kelompok 2? Silakan untuk kelompok 2 memaparkan jawabannya. Nanti setelah nomor 1 dan nomor 2, kelompok 3 dan 4 disiapkan ya. Nah nanti siap-siap ya, berarti kelompok 3 dan 4 siapa tadi? Cikal dan Juli ya. Oke, sekarang kita bahas ya. Coba kita lihat dulu anak-anak semuanya. Oke, untuk mengalihkan fokus lagi, tepuk tunggal. Oke. Sekali lagi deh, beat one. Beat one. Oke. Fokus ya, sekarang kita lihat. Nah, yang nomor 3. Diketahui rasio ada 2 museum ya. Usia 2 museum itu memiliki rasio 3 banding berapa? 3/2. 3/2. Rasio museum 1 3 dan rasio museum 2 2. Ada selisihnya? Ada. Berapa selisihnya? Berapa selisihnya? 20 tahun ya. Yang ditanyakan adalah usia masing-masing museum dalam dasawarsa ya. Oke, sekarang kita lihat dasawarsa berapa tahun ya? 10 tahun. Berarti kalau selisih 20 tahun berapa dasawarsa? 2 dasawarsa. Kita buat
rasionya nih, tabel rasio. Museum 1 dan museum 2. Rasionya 3:2. Nah, kita masukkan ke dalam tabel usia, ya. Ini kira-kira berapa selisih rasionya? Selisih rasionya itu selisih rasio sama dengan 3 diambil 2 sama dengan 1. Nah, kita masukkan rasio museum 1 3 per 1 dikali 20. Maka hasilnya 60 per 1 sama dengan 60, ya. 60 tahun nih. Museum yang pertama. Sekarang kita lihat museum yang kedua. Rasionya 2 per 1 dikali 20 menghasilkan 40 per 1 sama dengan 40. Yang ditanyakan usia masing-masing rasio, maka kita simpulkan. Jadi masing-masing museum berusia 60 tahun dan 40 tahun, ya. Anak-anak perlu diingat, ketika yang ditanyakan bentuk paling sederhana, maka rasio tersebut harus dibuat dengan angka yang paling sederhana sehingga tidak bisa dibagi lagi oleh bilangan apapun, ya. Sekarang kita lihat 3:6. Sudah sederhana belum? Belum, ya. Maka di sini dibagi lagi. 3 dan 6 itu merupakan kelipatan dari 3. Jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi ini yang disebut dengan rasio bentuk paling sederhana, ya. Maka dibuatlah kesimpulan. Jadi rasio bentuk paling sederhana dari waktu Pak Tono terhadap Budi adalah 1:2. Pinter. Sebelumnya kita beri apresiasi dulu untuk Cikal dan Juli yang sudah menyelesaikan depan. Oke, terima kasih. Nah, jadi inilah, ya, rasio waktu dalam bentuk pemecahan soal atau masalah-masalah yang akan kalian hadapi, ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke PowerPoint. Oke, sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Semuanya sudah paham? Insya Allah, ya. Insya Allah semuanya paham. Nah, sekarang kita refleksi dulu bagaimana tadi ketika kamu menyelesaikan soal-soal tersebut. Mudah? Nah, ada kesulitan? Ada, pasti ada, ya. Tapi, nah, apa hambatannya coba? Hambatannya apa tadi? Kesulitan apa yang kalian temukan? Yang pertama, saat menulis, ya. Yang kedua, saat mengonversi, ya, mengonversi dari satuan waktu ke waktu yang lainnya. Ada lagi kesulitannya? Memahami soal. Bagaimana soalnya mulai dipahami? Ada beberapa yang merasa sulit, ya, tapi tidak apa-apa anak-anak, ya. Justru hal-hal tersebut itu bisa melatih, ya, melatih kemampuan kamu bertemu, melihat berbagai soal, karena dalam pembelajaran soal yang diberikan itu tidak semuanya mudah, ya. Ada soal yang mudah, ada kategori sedang, dan juga ada yang sulit, ya. Nah, justru itu nanti akan meningkatkan kalian untuk berpikir kritis, ya, atau berpikir tingkat tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke hikmah. Apa hikmah yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini?
Menjadi paham. Ada lagi? Hikmahnya? Oke, mengenal berbagai soal ya, dan macam-macam soal. Ada lagi? Kayak mengenal atau lebih mengenal lagi, mengonversi waktu ya. Dan tidak lupa ya tadi hikmahnya, kita membuat kesimpulan dari setiap masalah yang sudah diselesaikan ya. Nah itu ya. Selanjutnya, nah sebelum kita tutup ya, tadi kita sudah mengenal, kita sudah menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam matematika. Jadi anak-anak, matematika itu ya tidak bukan berarti matematika tidak masuk ke dalam pelajaran atau ke dalam kehidupan kita ya. Justru matematika itu ada di sekeliling kita ya. Nah itu pembelajaran hari ini tentang menerapkan materi rasio terhadap pemecahan soal ya. Nah, tadi kita sudah refleksi, kita juga sudah menyimpulkan. Nah, maka berakhir pula kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Jangan lupa ya. Terima kasih sebelumnya sudah bersemangat, sudah berproses dengan baik ya. Nah, mari kita tutup dengan doa. Sebelum itu, anak-anak, jangan lupa nanti di rumah dipelajari kembali lagi materi rasio ya. Nah, karena ini materi rasio waktu itu materi terakhir dalam pembelajaran rasio, maka segera dipersiapkan, kita akan memasuki penilaian formatif bab 2 di pekan yang akan datang. Dapat dipahami? Dapat dipahami. Oke, sekarang silakan dirapikan alat tulisnya. Silakan dirapikan. Oke, sudah? Sudah rapi? Oh iya, untuk lembar kerjanya silakan dikumpulkan dulu. Ini kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, sebelum pulang, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang hari ini sudah bersemangat belajar di setiap harinya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan atau mencurahkan limpahan ilmu kepada kita semua, sehingga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Silakan Cikal dipimpin lagi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal sana lafi khusrin illalladzina amanu solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaihi. Amin ya rabbal alamin. Hati-hati di jalan ya. Semoga kita semua sampai selamat di rumahnya masing-masing dan titip salam bagi ayah dan ibunya di rumah. Terima kasih, sekian yang dapat Wafi sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.